Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tahun 2024 ini kan akan ada pemilihan presiden secara langsung. Bapak Presiden Jokowi mungkin tidak akan maju lagi pada Pilpres yang akan datang karena sudah 2 kali. Nah, Nasdem telah mencalonkan kandidatnya yaitu Anies Baswedan. Nah, di sini yang menarik adalah Yusuf Mansur nampaknya akan beralih pijakan dari 2 Pilpres sebelumnya yaitu bersama Jokowi. Sekarang dia akan pindah ke Anies. Kalau kita lihat, Yusuf Mansur ini di Jokowi dia juga nggak serius. Dia hanya kalau dilihat orang tua menyelamatkan posisinya gitu. Yaitu pundi-pundi itu jangan sampai ada yang menggugat. Tapi di kalangan pendukung-pendukung utama Jokowi, Yusuf Mansur juga tidak dianggap, bahkan juga ada diserang, ditendang bisa gitu. Contohnya di channel-channel YouTube itu Yusuf Mansur nggak diserang habis misalnya oleh Cokro TV. Saat saya mengomentari berita soal di demonya rumah Jam'an Nur Khotib alias Yusuf Mansur oleh sejumlah orang yang katanya dirugikan soal dugaan penipuan investasi, banyak kadrun yang memberikan komen kalau Yusuf Mansur pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Padahal saya ini termasuk pengkritik cara dakwah Yusuf Mansur yang menonjol soal sedekah dan investasi yang ujungnya laporan penipuan sudah sejak tahun 2000-an. Kasus Yusuf Mansur harus dilihat dari sisi lebih luas karena bisa merembet ke citra baik istilah ulama, ustadz, kiai, dan pondok pesantren di mana selama ini Yusuf Mansur memakai identitas itu. Kalaupun mau ditarik-tarik ke soal politik praktis, sebenarnya Yusuf Mansur pernah diberitakan akan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Cokro TV banyak itu yang menyerang. Misalnya Ade Armando itu beberapa waktu lalu setelah mencoba mendeskripsikan bagaimana Yusuf Mansur ini bisa mengondol uang masyarakat. Dan terakhir saya lihat di Cokro TV juga oleh pengulas yang lain juga dilihat bagaimana Yusuf Mansur akan lari gitu. Karena selama ini memang dia tidak pernah itu dalam arti kata Jokowi mania gitu. Dia akan mencari siapa yang menang aja. Dilihat lagi misalnya yang juga ikut mengkritik Yusuf Mansur itu di kalangan pendukung Jokowi, katakanlah kanal anak KBN, kanal KBN Nusantara, YouTube KBN Nusantara itu ya dia mengkritisi secara dalil-dalil bagaimana Yusuf Mansur bisa mencari uang dengan slogan-slogannya. Begitu juga nanti kanal anak bangsa, wah itu jelas-jelas. Dan berapa kali dia terima korban-korban itu dan dia minta kepada polisi agar kasus ini diusut. Yusuf Mansur, Anda masih muda, jauh di bawah saya. Anda akan saya tuntut terus ya, nanti kalau belum di akhirat, di dunianya terus akan saya kejar terus kalau Anda tidak mempunyai tanggung jawab nurani. Pak Yusuf Mansur berharap tidak merugikan kami lagi dengan program-program yang tidak jelas atau money game yang menurut beberapa ulama atau ustadz dikatakan bahwa ini benar-benar haram hukumnya. Terus kalau dananya ibu nggak minta dikembalikan? Kalau dana saya yang sekian tahun tidak jelas ya tergantung ustadz. Jikalau kita di dunia ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya nanti di akhirat saya tagih saja. Jadi dapat kita lihat dan yang lebih keras lagi yang juga secara politik mendukung Jokowi itu juga melihat dengan sinis Yusuf Mansur, misalnya Habib Kribo gitu. Kan akhirnya jadi fitnah kan. Fitnah yang kena lagi agama lagi. Semestinya seorang ustadz itu tidak terlibat dalam bisnis yang ini kan akhirnya jadi fitnah kan. Fitnah yang kena lagi agama lagi. Semestinya seorang ustadz itu tidak terlibat dalam bisnis yang melibatkan uang orang banyak. Dan yang saya sedih lagi apa? Berdalih sedekah.
kok sedekah ada untung? Sedekah itu ya pemberian orang kepada untuk orang yang memerlukan. Ini dihubung-hubungin dengan ada untung. Yang lucu lagi untungnya ngasih 1 motor, besok jadi mobil. Ini bisnis gila ini. Nggak ada bisnis begini. Kalau emang itu ada ngasih motor jadi mobil, ya tutup aja tuh semua perusahaan. Saya minta kepada Ustadz Yusuf Mansur, Anda kan berlabel Ustadz, berlabel ulama. Usahakan fokus di bidangnya. Nanti kalau Anda ada masalah, yang jelek tuh Islam. Kenapa saya bilang begini? Karena gerakan Anda itu mengajak orang itu dengan berselubung sedekah, mengambil duit dari pendukung Anda, anak murid Anda. Malah saya lihat apa? Ada unsur paksaan. Ini bukan ciri seorang ustaz. Dan kalau emang Anda mau berbisnis, silakan Anda bisnis, jangan bawa agama. Apalagi kalau mau melibatkan uang orang banyak, itu di negaranya ada aturan hukumnya. Bisa dilihat di YouTube-nya Habib Kribo yang melihat bagaimana pelaksanaan sedekah itu menghina Islam. Gitu. Bagaimana Islam yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur itu adalah Islam yang membuat orang tidak bangga menjadi Islam. Coba bayangkan. Jadi pijakan politik Yusuf Mansur sekarang ini dia mencoba pijakan baru, yaitu berlindung di bawah sokongan Anies. Itu saja kita lihat politik itu kan ada hitung-hitungannya. Yusuf Mansur mungkin telah menghitung dengan baik gitu. Karena itu Habib-Habib yang didekati Yusuf Mansur atau kiai-kiai yang didekati Yusuf Mansur itu yang pertama adalah kiai-kiai yang juga melihat arah angin kemana gitu. Kemudian yang kedua yang tidak terlalu berpikir politis. Nah inilah dijadikan pijakan oleh Yusuf Mansur. Apakah itu akan efektif? Nah kita lihat ya orang kalau udah tahu itu dimanapun dia nanti berlindung itu akan disikapi dengan sikap yang sangat hati-hati. Di Jokowi ternyata dia tidak peduli itu Jokowi gimana. Jokowi diserang orang dia nggak ada dia mau tahu. Nanti tiba-tiba menampilkan diri sebagai pendukung gitu. Ini kan suatu hal yang aneh gitu. Nah 2024 ini ya di Instagramnya mulai orang-orang mengkritisi kenapa Yusuf Mansur mendukung yang dalam tanda kutip dilihat ini bukanlah calon yang di-endorse oleh Jokowi. Ini kita lihat bagaimana politik itu kembali kepada rumusannya yang paling primitif, yaitu politik atau tujuan menghalalkan segala cara. Nah itu sekarang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur. Dia nggak peduli, yang penting meloncat dan mau selamat. Gitu. So kalau tidak ada sokongan politik, dia diserang kiri kanan nggak mungkin lah dia bisa berdiri kokoh gitu. Tapi sekarang dia berpindah, orang juga akan melihat ya. Dan bagi kita tinjaunya bukan karena kebencian pribadi atau pertimbangan politik, bukan itu. Kita pure melihat hal ini dari sisi dalil-dalil agama dan pengaruh jeleknya ke tengah masyarakat. Itu aja. Jadi kemanapun seseorang akan berlindung ya silahkanlah dengan kepentingannya sendiri. Tapi bagi kita dalil itu adalah pijakan utama gitu. Bagaimana mengkritisi setiap persoalan yang terjadi termasuk pada Yusuf Mansur. Jadi dia mau ke Kiai A, mau ke Habib, mau kemana terserah saja gitu. Tapi tuntutan jemaah ini yang merasa dirugikan, yang merasa ditipu gitu, dia akan tetap terus. Seperti yang kita lihat sekarang ini ya di pengadilan kasusnya bergulir, secara doa-doa terus gitu. Dan kelompok-kelompok ini juga menggalang memberikan informasi bahwa mereka sedang tertipu. Gitu. Jangan lagi yang lain bisa tertipu. Ya kalau tidak percaya nanti saya tentu saja tidak hoax ya. Tidak hoax. Silahkan itu dirujuk gitu. Dan kepada anaknya yang sangat berbakti kepada orang tuanya, silahkan itu dibenteng orang tuanya. Caranya bagaimana gitu. Bukan dengan membuat cerita-cerita palsu. Tapi ya dicek benar apa enggak nih gitu. Sudah itu dicoba dia dengan baik-baik mendekati orang tuanya supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi silakanlah lompatan kuda politik apa namanya terserahlah mau belok kanan belok kiri, yang jelas kebenaran itu tetap sebuah kebenaran. Walaupun politik itu akhirnya juga akan bicara kebenaran, tapi paling tidak dalam politik orang akan mencicil masalah kebenaran. Begitu juga dalam bahasa yang paling ekstrim di politik itu dari urusan sajadah sampai nanti urusan haram jadah. Nah, kita memilih yang mana gitu. Terima kasih, mari kita ikuti terus kemana Yusuf Mansur ini mencoba menyelamatkan dirinya. Apakah dia akan terus berada di naungan kelompok
Jokowi, atau seriuskah dia mengkhianatinya dengan meloncat dan bergabung kepada pendukung Anies? Mari kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.